Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di pelajaran sosiologi di Kejar Paket C Taiwan untuk angkatan 6 ya. Jadi sebagaimana diketahui kita akan membahas langsung ke kelas 10 ya. Takutnya saya salah ini. Betul nggak? Maksudnya kita membahas tentang kelas 10 atau kelas 11? Jadi supaya nggak salah nanti saya menjelaskannya ya, karena saya belum tahu detailnya. Atau masih materi dari kelas 9? Oke, materinya kelas 10. Oke. Oke ya, sesuai dengan materi kelas 10 berarti ini udah saya siapkan. Oke, sip. Oke ya, kita mulai ya. Kita akan membahas tentang apa itu yang akan dibahas, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang struktur sosial. Ya mungkin di pelajaran sosiologi sebelumnya juga sudah dibahas kan, mengapa kita belajar sosiologi, apa itu sosiologi, kemudian bagaimana kita mengenali interaksi sosial. Jadi ketika kita bicara sosiologi, berarti kita bicara tentang interaksi sosial. Semester 2, kelas 10. Oke. Saya tanya dulu deh. Oke ya. Untuk struktur sosial sudah pernah dibahas belum? Ini saya review dulu ya. Takutnya nanti saya salah materinya, ada yang belum disampaikan. Coba mohon feedbacknya dulu. Untuk yang ini udah dijelaskan belum? Mohon infonya. Struktur sosial sudah pernah dibahas belum? Kok nggak ada yang balas? Sudah pernah belum? Sudah pernah dibahas belum? Untuk struktur sosial. Jadi supaya saya nggak terlalu membuang waktu ya. Artinya kalau sudah pernah dibahas ya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kalau belum ya kita akan diskusikan gitu. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Untuk struktur sosial ini sudah pernah dibahas belum? Ada yang tahu apa itu struktur sosial? Gimana? Oke, belum. Berarti oke kita kalau belum kita lanjut. Oke, kita bahas struktur sosial dulu ya. Struktur sosial itu apa ya? Itu didapat dari stratifikasi sosial. Jadi struktur sosial itu dikenal juga dengan istilah lain yaitu stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang berarti penggolongan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat itu bahasa Inggrisnya itu adalah hierarkis. Ya.
Sistem sosial dan struktur sosial sudah dibahas, bab 4. Oke, ini sudah ya. Oke, kalau bab 4, saya lihat. Bab 4 itu berarti tentang mobilitas sosial ya? Atau masyarakat multikultural. Halaman 84. Baik. Oke, kita akan membahas tentang masyarakat multikultur. Oke. Oke, kalau begitu kita akan bahas masyarakat multikultur ya. Baik, sebentar ya. Saya akan ganti PowerPoint-nya sambil menunggu. Ya, sambil menunggu saya upload dulu ya. Ya, yang baru masuk nggak apa-apa, selamat malam. Ya, mohon maaf juga ini saya sambil mereview kembali. Jadi tadi katanya materinya kita akan bahas tentang semester 2. Oke, atau semester 2. Jadi kita review aja yang sudah diajarkan di struktur sosial. Jadi yang pertama itu ada yang namanya stratifikasi sosial. Dan yang kedua ada yang namanya diferensiasi sosial. Nah, kalau memang sudah dibahas, ada yang bisa jawab nggak pertanyaan saya nih? Apa bedanya stratifikasi sosial dengan diferensiasi sosial? Apa perbedaan stratifikasi sosial dengan diferensiasi sosial? Ya, yang sudah pernah belajar, berarti kan sudah direview tuh. Artinya materi semester 1 itu ada sudah dibahas. Ada yang disebut dengan struktur sosial ya, ada yang disebut dengan diferensiasi sosial dan ada yang namanya stratifikasi sosial. Dari kedua hal itu apa bedanya dan berikan contohnya. Ayo, silakan berikan contohnya. Sementara kita menunggu upload PowerPoint yang baru ya untuk materi selanjutnya. Coba dijelaskan. Ada yang tahu tidak? Apa itu stratifikasi sosial dan apa itu diferensiasi sosial? Silahkan. Sudah dibahas kan? Kalau sudah dibahas berarti itu harusnya sudah bisa menjawab. Apa itu stratifikasi sosial? Apa itu diferensiasi sosial? Silahkan, ayo jawab. Ada yang tahu tidak?
Nah, ada yang tahu tidak? Konsekuensi dari bentuk-bentuk struktur sosial. Ini materi bab 4. Nggak apa-apa. Eh, ini masih terkait dengan tadi struktur sosial ya. Oke, ulangi pertanyaannya. Apa perbedaan struktur sosial dengan stratifikasi sosial dengan diferensiasi sosial? Disertai contohnya. Oke. Oh, ada gempa. Iya, benar ya. Iya, ada gempa, tapi kok saya nggak terasa di sini. Daerah mana itu? Rumahnya di mana? Gempanya kerasa kencang. Oh, Thailand. Oke, apa perbedaan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Apa jelaskan apa itu stratifikasi sosial, apa itu diferensiasi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah berikan contoh-contohnya daripada stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Silakan. Ayo, ada yang tahu apa itu stratifikasi sosial, apa itu diferensiasi sosial? Berikan contoh-contohnya. Ya, ini materi semester kemarin. Silahkan, ada yang tahu jawabannya? Apa perbedaan stratifikasi sosial? Apa itu perbedaan diferensiasi sosial? Jadi jelaskan kedua hal itu. Silahkan, bisa dijelaskan. Apa stratifikasi sosial? Apa diferensiasi sosial? Berikan contoh-contohnya. Ayo. Oh, ini maaf ya. Ini sebenarnya bukan bab 4 yang sedang ditampilkan itu sebenarnya bab 4 versi lama. Karena saya pikir modulnya pasti berbeda. Karena bab 4 versi lama masih membahas tentang struktur sosial. Sementara bab 4 di modul teman-teman itu membahas tentang multikultural ya. Jadi pasti berbeda pembahasannya ya. Maaf aja ini mungkin karena perbedaan modul yang dulu saya gunakan dengan yang sekarang digunakan teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena isinya pasti sama karena kita membahas sosiologi. Pertanyaan saya tadi tolong dijawab dulu. Apa bedanya stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial? Atau jelaskan apa itu stratifikasi sosial dan apa itu diferensiasi sosial. Kemudian berikan contoh-contohnya dalam kehidupan masyarakat. Ya, ada contohnya dalam kehidupan masyarakat. Itu harus bisa dijelaskan. Ya, makanya tadi saya tanya, teman-teman sudah belajar sampai di mana? Oh ya sudah sampai semester 2 katanya kelas 10 semester 2. Oke. Kelas 10 semester 2 berarti kita akan membahas tentang dinamika budaya dan multikultural ya.
dinamika budaya dan multikultural. Oke. Kalau di modul yang sebelumnya, bab 4 itu masih membahas tentang efek daripada struktur sosial. Ya. Ayo direspon dulu pertanyaan saya kok nggak jawab. Jadi kalau kita mau lanjut ke materi berikutnya, materi sebelumnya harus diingat dulu. Gimana? Terlalu panjang soalnya. Oke, soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1 dulu ya. Apa itu stratifikasi sosial? Oke, ini kita mulai. Jelaskan apa stratifikasi sosial. Yang kedua, jelaskan diferensiasi sosial. Dan yang ketiga, berikan contoh-contohnya. Ayo, ini udah 10 menit, nggak ada yang jawab. 10 menit, belum ada yang jawab. Oke ya. Ya, stratifikasi sosial tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Oke. Kalau diferensiasi sosial berarti pembedaan atau pengelompokan. Oke, betul. Kemudian contohnya di masyarakat bagaimana dan efeknya bagaimana? Ya, stratifikasi sosial berarti pengelompokan struktur masyarakat secara hierarkis. Ya, contohnya kayak di Bali itu ada kasta-kasta ya. Ada Sudra, Arya, apa itu, nah, itu semua ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi siapa tingkatan paling atas, siapa tingkatan paling bawah. Nah, demikian juga dalam ekonomi biasanya kita kelar dalam ekonomi ada istilah kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Dalam masyarakat itu sama. Ada tingkatan dalam masyarakat itu ada masyarakat yang dianggap tinggi dan ada yang dianggap rendah. Dan itu ada hierarkis. Contohnya bagaimana? Nah, ini akan terkait dengan status sosial, ya, status sosial. Nah, teman-teman di sini jadi TKI itu meningkatkan status sosial. Di Indonesia pengangguran, tapi di sini jadi TKI. Di Indonesia pengangguran nggak pegang duit, di sini jadi TKI banyak duit. Itu ada stratifikasi sosial, naik kelas, naik tingkat, ya. Nah, kemudian kalau diferensiasi sosial, contohnya bagaimana? Diferensiasi sosial contohnya adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan keahlian-keahlian atau profesi. Nah, itu tadi disebutkan ya, perbedaan profesi. Perkumpulan TKI, ya, perkumpulan TKI Taiwan, perkumpulan TKI Hong Kong. Kemudian ada perkumpulan mahasiswa Indonesia di Taiwan, ya kan? Perkumpulan mahasiswa Indonesia di Korea. Nah, itu ada namanya diferensiasi sosial. Kenapa? Membeda-bedakan masyarakat tanpa membedakan strukturnya atau tingkatan-tingkatannya karena dianggap sama semua, cuma beda. Jadi ibaratnya
mengelompokkan masyarakat ke samping atau horizontal, itu diferensiasi sosial. Tapi mengelompokkan masyarakat atas bawah, itu berarti stratifikasi sosial, ya, itu struktur sosial, ya, seperti itu ya. Ya, ada kekuasaan, privilege, dan prestise, ya kan, contohnya itu tadi jelas ya. Contohnya bagaimana? Contoh lain, bagaimana kita melihat struktur sosial itu berpengaruh terhadap masyarakat, ya. Sebelumnya ini nanti akan terkait dengan mobilitas sosial, ya. Struktur sosial juga akan terpengaruh oleh mobilitas sosial atau mobilitas sosial mempengaruhi terhadap struktur sosial, ya. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya sebelumnya dia adalah anak SMA, ya. Anak SMA di masyarakat dia adalah anak SMA, pandangannya terpelajar. Tapi ketika setelah kelas 3 dia lulus, dia jadi penganggur. Nah, ketika nganggur, maka dia ada mobilitas turun. Turun kelas, ya. Dari asalnya pelajar jadi penganggur. Tapi gak lama setelah menganggur, misalnya, dia daftar jadi akabri. Lolos. Jadi akabri langsung 3 tahun, 4 tahun ya, di akademi, keluar, dilantik, jadi tentara, pangkatnya langsung letnan. Nah, dari situ dia naik pangkat lagi kan, dari asalnya pengangguran jadi taruna, ya, taruna kabri, taruna akpol misalnya, atau taruna apalah, AU. Nah, terus setelah lulus dia jadi letnan. Oh, itu dia naik lagi struktur sosialnya. Nah, itu ada mobilitas naik. Jadi ada mobilitas sosial, ada naik, ada turun, itu udah dilihat di materi sebelumnya ya. Kemudian contoh-contohnya seperti itu tadi. Nah, jadi ini saya hanya mereview kembali apa yang sudah dipelajari. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi jelas kan? Ya, perbedaan ras dan etnis. Nah, itu juga masuk ke dalam diferensiasi sosial. Ya, ada suku, agama, ras. Kayak di Indonesia nih, itu ada berbeda-beda agama, etnis, ada turunan suku Jawa, suku Sunda, suku Padang, suku Papua, suku Dayak, dan seterusnya. Ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan. Nanti makanya kita akan membahas dinamika kebudayaan. Ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya. Semester kedua, kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Ya. Kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, kita lihat dulu pengertian kelompok sosial, ya. Kemudian tipe-tipe kelompok sosial, ya. Ada kelompok sosial menurut apa, ya? Kita lihat ya, kita lihat halaman 90. Nih, kelompok sosial yang menyebabkan manusia berhubungan dengan orang lain dan hidup berkelompok. Itu kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, ya, nggak mungkin hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia menjadi bergabung, ya, kelompok sosial. Nah, menurut Sarjono Sukanto, suatu himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial apabila memenuhi syarat. Anggota sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok bersangkutan, ada hubungan timbal balik antar anggota, ada suatu faktor dimiliki bersama seperti nasib, kepentingan, tujuan, ideologi politik, dan lain-lain. Adanya struktur, kaidah, pola perilaku, dan adanya sistem atau proses. Sekarang kita lihat di sini kelompok sosial itu bagaimana, ya, seperti keluarga, ada RT, ada RW, dan seterusnya sampai jadi lingkungan desa. Di desa nanti ada kecamatan. Nah, itu ada kumpulan masyarakat. Dan di dalamnya pun ada organisasi-organisasi, ya. Di sini sudah disebut contohnya ada RT, ada RW, ada Karang Taruna, ada PKK, ada macam-macam, ya. Nah, ini adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu terjadi karena apa? Karena misalnya kesamaan kepentingan.
Contohnya di sini, di Taiwan ini banyak sekali ada kelompok sosial ya. Oke, kita zoom saja supaya kelihatan ya. Menurut Robert Merton, kelompok sosial merupakan kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Ya. Menurut Bernstein, kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya kesadaran jenis berhubungan satu dengan lain tapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contohnya kelompok sosial itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya terkait dengan diferensiasi sosial, ya. Diferensiasi sosial itu kan artinya mengelompokkan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu, ya. Kayak di Taiwan sini masyarakat Indonesia pun sama, ada kelompok sosialnya. Misalnya, ya ada kelompok sosial, ada bikin paguyuban, ya. Ada paguyuban Jawa Timur, ada Arema, ada Ngawi, Herox. Kemudian ada apa lagi Pantura, ya kan. Kemudian ada lagi mana Cilacap, Ngapak dan sekitarnya itu. Kemudian apa lagi? Itu adalah paguyuban masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Ya, itu adalah kelompok sosial. Ya. Kenapa mereka bisa terbentuk menjadi kelompok sosial tersebut? Itu karena adanya kepentingan-kepentingan yang sama. Ya, contohnya, ya karena mereka sama-sama dari satu daerah, sama-sama merantau, senasib sepenanggungan, seperti itu ya. Jadi mereka seperti itu ya. Jadi itu adalah kelompok sosial ya. Kesamaan kepentingan, kemudian kesamaan nasib, kemudian apa? Itulah akhirnya membentuklah kelompok-kelompok sosial. Bahkan di sini Taiwan pun ya, kita nggak usah lah lewat kelompok sosial di Taiwan karena kita juga agak susah membacanya karena kita nggak ngerti bahasanya. Tapi kita bisa melihat kelompok sosial yang ada dari masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan ini, gitu kan? Ada akhirnya dari kelompok-kelompok tersebut bisa jadi menjadi sebuah organisasi, ya. Kalau jadi sebuah organisasi, kelompok tersebut akhirnya dipilih siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, siapa bagian-bagian dinasnya atau seksi-seksinya dan seterusnya. Nah, itu akhirnya menjadi organisasi, itu bagian dari kelompok sosial. Nah, kita lanjut ya. Di Indonesia itu adalah masyarakat multikultural. Ya. Kenapa multikultural? Karena banyak sekali budaya masyarakatnya. Indonesia dibangun dari berbagai macam kebudayaan, makanya disebut multikultural. Multi itu banyak, kultural itu budaya. Jadi Indonesia itu dibangun karena banyaknya kebudayaan. Ya. Nah, karena masyarakat multikultural yang tersusun majemukkan dalam setiap aspek kehidupan, dari ada geografis, kepentingan masyarakat, suku bangsa, sampai ras. Ya. Nah, kelompok sosial menurut terbentuknya. Nah, ini ada yang disebut dengan kelompok semu. Kelompok semu ini bersifat sementara. Nah, ini tidak ada strukturnya, artinya dia tidak punya ketua, tidak punya sekretaris, dan seterusnya. Jadi, tidak ada hierarkis, tidak ada ikatan. Ya. Kelompok semu ini secara spontan atau tiba-tiba. Contohnya apa? Kelompok sosial ini adalah contohnya adalah ketika melakukan demo. Ketika orang melakukan demo, itu adalah sebuah kelompok sosial. Tapi dia adalah kelompok yang semu. Artinya, dia bisa setiap saat bubar. Dia demo hanya pada saat itu saja. Ketika ada kepentingan yang sama. Nah, itu adalah kelompok semu. Jadi, tidak direncanakan. Karena terjadi secara spontan, tidak terorganisasi, tidak berstruktur, ya kan? Tidak ada interaksi atau komunikasi yang langsung, yaitu tidak ada kesadaran kelompok dan kehadirannya bersifat sementara. Ya, contohnya apa? Ya, itu tadi, contohnya ada orang kecelakaan, orang langsung datang nonton, bukannya nolong, gitu kan? Sebagian nolong, sebagian nonton. Nah, itu spontan.
nggak ada ikatan ketika proses kecelakaan evakuasi selesai, ya bubar sudah, tidak ada omong-omongan lagi, tidak ada ikatan apapun. Nah, ini adalah kelompok yang semu. Ya. Kelompok semu adalah kelompok yang bersifat sementara, tidak memiliki struktur ikatan, kesadaran jenis, aturan, dan terjadi secara spontan. Nah ini contohnya apa? Kerumunan. Nah ini tadi contohnya apa? Orang ada kecelakaan, langsung tiba-tiba orang berkerumun, ya, crowded, ya, crowd. Kalau orang Inggris bilang crowded. Jadi tiba-tiba orang berkerumun, kenapa? Karena ada orang kecelakaan, orang ramai ngumpul. Atau contoh lainnya, ada kejadian kriminal kayak di Indonesia ya kan, ada begal atau ada copet, copetnya ketangkap, oh digebukin ramai-ramai, akhirnya orang pada kumpul. Nah, itu adalah crowded, itu adalah kelompok semu. Artinya apa? Ketika kasusnya itu selesai, ya udah bubar. Gitu, nggak ada ikatan, nggak ada omongan, nggak ada apa-apa. Selesai ya selesai. Cuma cuma datang-datang doang aja, ngumpul-ngumpul aja. Contohnya seperti itu. Ya. Contohnya penonton pasif, di sini formal audience. Ya. Contohnya apa? Penonton pasif itu kayak main bola. Ada pertandingan bola, dari mana-mana datang ke Senayan. Tujuannya sama, cuma nonton bola. Selesai nonton bola ya udah bubar, ya kan? Nggak ada ikatan apapun. Kecuali kalau dibentuk jadi supporter. Nah, kalau supporter kan dia ada strukturnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya. Jadi dia ada organisasi, organisasi supporter sepak bola. Ya, ada The Jack, ada apa, Viking, Persib, ada Arema Malang dan seterusnya, Bonek, Surabaya. Nah, itu mereka itu kelompok sosial, tapi mereka juga ada struktur. Nah, jadi dia bukan kelompok yang semu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ada kelompok penonton pasif, yang kedua ada kelompok ekspresif. Ya, ini contohnya kerumunan yang mementingkan tujuan daripada pusat perhatian. Ini berkumpul tujuan sama, ya. Contohnya orang berkumpul di pantai untuk rekreasi atau tadi saya sebutkan orang ngumpul buat nonton bola rame-rame seperti itu ya kan. Nah, kemudian yang berikutnya kelompok yang saling tidak senang atau inconvenient causal crowd ya. Kerumunan sementara yang tidak menyukai kehadiran orang lain sebab dapat menghambat untuk mencapai tujuan. Jadi orang lagi antri tiba-tiba ada yang nyelonong. Nah, itu yang akan bikin ribut. Iya betul, PSSI sepak bola. Ya PSSI kan dia organisasi resmi ya. Tapi kalau apa namanya, kalau organisasi supporter kan ya akhirnya juga dibina oleh PSSI ya, kayak Viking, kayak The Jack gitu kan, kalau lagi nonton bola terus ribut ya kan, nah itu juga nggak baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan kerumunan panik atau panic causal crowds. Jadi kerumunan orang yang dalam keadaan panik menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya apa? Ketika ada gempa, ada tsunami ya kan. Nah, yang berikutnya ada kerumunan emosional atau acting lawless crowd. Kerumunan menggunakan kekuatan fisik ulang melawan norma-norma pergaulan hidup yang bersangkutan. Contohnya apa? Pengeroyokan. Ya, iya itu tadi. Ada copet ketangkep, akhirnya ramai-ramai orang orang yang lagi ini kan akhirnya nggak ada urusannya sama si copet itu, tapi dia mukul yang paling kencang. Wah kesempatan bisa mukulin orang katanya. Oh datang, oh mana peti-peti ketangkep, oh sini gebukin sampai bonyok. Ya. Nah itu adalah kerumunan emosional. Ya. Kerumunan emosional. Jadi kelompok sosial itu bisa terjadi kapan saja, ya di mana saja, dan kayak di Taiwan sini pusat sosialisasi itu ada di TMS ya, Taipei Main Station. Karena apa? Itu macam-macam organisasi TKI pasti punya pos sendiri-sendiri di situ. Tempat nongkrongnya di mana? Misalnya ini kalau yang dari Jawa Timur nongkrongnya sebelah sini. Ini yang dari Pantura nongkrongnya sebelah sana. Nah,
itu ada di pintu mana atau di pojok mana. Nah, itu kan sudah sudah sama-sama kita ketahui seperti itu ya. Itu. Yang selanjutnya adalah kerumunan tak bermoral atau immoral lawless crowd ya. Kerumunan tindakan melawan pergaulan hidup dan kemudian tujuan yang jelas. Contohnya kumpulan orang mabok, pecandu narkoba, ya kan? Dan kayak kemarin nih yang lagi rame beritanya di mana itu? Di Kelapa Gading, ya, Klub Atlantis, ya. Tahu Klub Atlantis? Nah, itu kerumunan tak bermoral, ya kan? Itu contohnya nih, contoh kerumunan tak bermoral. Itu bisa kita lihat beritanya lagi update sekarang ini adalah Kelapa Gading ya, Atlantis Club. Itu apa? Itu adalah sampai ditangkap sampai 141 orang. Ya. Bayangkan 141 orang. Itu kerumunan tak bermoral. Itu. Immoral lawless crowd. Ini contohnya ya. Saya tulis di sini nih. Contoh kasus. Ya, itu. Itu kan kerumunan tak bermoral itu. Ya kan? Ya. Itu contoh kasus nih kerumunan tak bermoral. Bayangkan ada 141 orang, ya kan? Itu luar biasa. Ya, yang jelas ya contohnya juga mungkin di Taiwan juga ada banyak. Kan di TMS tuh suka ada pojok tertentu orang pada minum. Ya, orang Indonesia mungkin ada sebagian yang suka ya begitulah. Begitu libur nongkrong TMS, beli minuman, mabuk rame-rame, ya kan? Nah, itu juga kerumunan tak bermoral. Iya. Pesta bikini, iya betul. Itu kan aneh-aneh sebenarnya. Kenapa? Itu tadi bahwa di kita belajar sosiologi, kita ada namanya nilai norma, ya kan? Ada nilai, ada norma. Ini di pelajaran kelas 1 kemarin harus diingat. Bahwa ketika kita bicara sosiologi, kita pasti akan berbicara tentang aturan, norma-norma sosial atau nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Ya. Nah sekarang Indonesia emangnya mau ngikutin gaya Amerika pakai ada pesta bikini? Hah? Ya orang Amerika mereka nggak ada nilai-nilai agama, mungkin nilai agama mereka membolehkan begitu. Tapi kalau di agama Islam misalnya di Indonesia pemeluknya banyaknya mayoritas Muslim. Muslim itu aturannya menjaga aurat. Lah kok ini auratnya malah diumbar kemana-mana pakai bikini. Nah jelas itu kan bertentangan dengan nilai-nilai norma-norma sosial. Wajar. Akhirnya menjadi kasus. Ya, seperti itu. Karena itulah kita perlu belajar sosiologi, salah satunya adalah seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya nomor 2. Nah, ini ada yang disebut dengan massa atau mass. Ini mirip dengan kerumunan, tapi prosesnya terbentuk ada yang disengaja. Artinya ada tim yang berusaha untuk mengumpulkan masyarakat. Akhirnya masyarakat yang asalnya lewat, asal melihat, terus akhirnya ikutan join ke situ ya. Yang ketiga adalah publik. Ya. Terbentuknya publik hampir sama dengan massa, tetapi dalam tempat yang sama. Publik mempunyai anggota yang tersebar tanpa batas wilayah formal. Contohnya, publik mendengar pemirsa TV, siaran radio, ya kan. Kemudian yang berikutnya, kelompok nyata. Kalau tadi itu kelompok semu, artinya apa? Tidak ada ikatan yang kuat. Ya. Artinya bisa bubar kapan saja. Tidak ada strukturnya. Ya. Nah, kalau kelompok nyata
itu mempunyai bentuk ciri yang sama tapi kehadirannya bersifat tetap. Hampir semua kelompok sosial di masyarakat adalah kelompok nyata. Contohnya kelompok statistik. Merupakan kelompok dalam arti analisis saja. Ciri-ciri kelompok ini tidak direncanakan, tidak terorganisir, tidak ada interaksi, tidak ada kesalahan kelompok, kehadirannya bersifat tetap. Kelompok statistik biasanya digunakan sebagai sarana penelitian agar penelitian mudah dilakukan. Maka masyarakat dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Contohnya kelompok laki-laki, wanita, anak-anak, pengusaha, dan seterusnya. Ini statistik. Oke, selanjutnya kelompok masyarakatan atau social group. Ya. Kelompok masyarakat, social group, ya. Kelompok kemasyarakatan adalah kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan, ya. Persamaan kepentingan pribadi di antara para anggotanya. Tapi kepentingan tersebut bukanlah kepentingan bersama. Kelompok kemasyarakatan ciri tidak direncanakan, tapi sudah ada sendiri. Kemungkinan kelompok suatu wadah tertentu adanya interaksi, komunikasi, ya kan. Kelompok kemasyarakatan dapat mempunyai wilayah tidak terbatas. Kelompok masyarakat suku Jawa, kesamaan warna kulit, ya, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah kelompok sosial atau social group. Seringkali kelompok ini terjadi karena ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan seterusnya. Contohnya, ciri-ciri kelompok sosial ini adalah tidak direncanakan tapi sudah ada dengan sendiri. Kemungkinan berkelompok dalam suatu wadah tertentu, ada interaksi, interrelasi, ada komunikasi, ada kesadaran kelompok, dan kehadiran tetap. Ya. Contohnya bagaimana? Ada kelompok teman bermain, ada tetangga, dan seterusnya. Ini adalah kelompok sosial. Makanya tadi saya sudah memberikan contohnya bahwa di Taiwan pun masyarakat Indonesia membentuk kelompok-kelompok sosial. Contohnya bagaimana tadi? Ya, ya direncanakan. Sekarang sudah ada organisasi akhirnya. Ada organisasi Muhammadiyah Taiwan, ada organisasi NU Taiwan, ya kan? Kemudian belum lagi majelis taklim baik yang on air maupun off air, ya kan. Nah, itu adalah kelompok-kelompok sosial, ya, kelompok sosial yang ada di Taiwan. Kemudian kelompok asosiasi atau asosiasional group, ya. Asosiasi mempunyai bentuk yang tetap. Ciri asosiasi adalah karena disengaja atau direncanakan. Kemudian ada terorganisir dalam suatu wadah. Ada interaksi, ada komunikasi, ada kelompok, ya, kerjaan bersifat tetap. Contohnya partai politik, perkumpulan olahraga, dan seterusnya, ya, asosiasi. Jadi ada yang dihubungkan. Asosiasi itu kan hubungan. Jadi perkumpulan yang sama-sama melakukan kumpulan itu karena kesamaan satu hal, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kenapa? Oh, oh, sebentar. Coba saya lihat dulu ya. Kita tadi bahas tentang apa sih? Kelompok sosial ya.
Kelompok sosial dan multikultur. Oke. Kalau di bab 4 situ modul bab 4 punya teman-teman isinya apa? Ya. Oh, itu berarti kelas 9. Hai, makanya nih saya jadi bingung mana yang harus saya buka duluan. Enggak apa, tapi saling terkait kok, nggak masalah. Ini kelas 2 ya. Itu masuknya kelas 1. Sebentar ya. Sebentar saya bukain dulu ya. Kelas 10 nih. Nah ya. Saya buka dulu ya sebentar ya. Proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian ya. Baik. Kita mulai. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kan tadi saya balik lagi nih. Ada sosialisasi, nilai dan norma sosial dan proses sosialisasi, dan kita akan melihat kepribadian. Dengan mempelajari bab ini, Anda mampu memahami proses sosialisasi di masyarakat dan proses dalam membentuk kepribadian seseorang. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Kita balik lah, karena kita tadi sudah membahas yang tadi cukup jauh juga, membahas kelompok sosial ya. Tapi kita tadi juga udah singgung tentang sosialisasi. Makanya tadi saya tanya, teman-teman sudah bahas tentang norma dan nilai belum? Oh belum ternyata. Oh berarti mundur. Nah, mundur ternyata. Oke nggak apa-apa. Karena ini kita belajar sosialisasi, sosiologi itu semuanya saling terkait. Nggak masalah. Karena dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya saling terkait. Baiklah, kita lihat sosialisasi dulu. Apa itu sosialisasi di sini? Ya, apa itu sosialisasi di sini? Sosialisasi itu adalah penanaman nilai-nilai dan norma-norma. Nah, nah, itu. Jadi kamu dijelaskan bahwa melakukan ini itu tidak boleh, melakukan ini itu boleh. Kamu akan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu ada namanya sosialisasi. Kenapa sosialisasi? Ini kita lihat ya. Kehidupan masyarakat ya interaksi sosial. Makanya tadi saya sudah singgung sedikit soal interaksi sosial bahwa masyarakat individu itu adalah masuk sosial, artinya dia tidak bisa hidup sendiri, dia akan melakukan interaksi sosial. Ketika berinteraksi sosial berarti itu ada komunikasi, ada tukar menukar nilai, ada tukar menukar ide dan seterusnya ya. Mempelajari proses sosialisasi yang membentuk kepribadian ya. Sosialisasi mengandung bahwa manusia dalam hidupnya perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses penyesuaian tersebut yang terjadi pada seseorang adalah timbulnya karakter atau sifat pada dirinya. Ya. Sosialisasi bahwa manusia dalam hidup perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya. Contohnya bagaimana nih? Edward Seal. Sosialisasi merupakan proses sosial yang dijalankan seorang untuk proses sepanjang umur yang perlu dilalui seorang individu menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakat melalui
kebudayaan dari kelompok masyarakat tersebut. Sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Ya. Dari seorang anak menjadi dewasa, nanti akan menjadi bagian dari kelompok masyarakat. Karena itu dia harus tahu dalam masyarakat itu apa nilai-nilai yang dianut, norma-norma apa yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, sosialisasi adalah suatu proses seseorang menghayati atau internalisasi norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Ya. Ada juga mengatakan sosialisasi proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Ya. Nih, sekali lagi, menanamkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kepada individu, memberikan pengetahuan dan keterampilan individu sebagai bekal hidup masyarakat, membentuk anggota masyarakat yang penuh dengan pribadi yang utuh sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat. Ya. Nih, interaksi anak-anak. Ya, anak-anak belajar bagaimana cara berbicara, bekerja sama, bergaul, melihat kebiasaan atau yang diperlihatkan oleh teman-temannya. Ya, bahwa ini adalah proses sosialisasi, ya, seperti itu. Tahapannya bagaimana? Tahapannya bagaimana? Ada 3 tahap, yaitu tahap memahami diri kita dari pandangan orang lain. Seorang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling hebat dan paling pintar karena sang anak memiliki prestasi di kelas yang melebihi teman-temannya. Tahap merasakan adanya penilaian dari orang lain. Dengan pandangan bahwa si anak adalah paling hebat, ia merasa orang lain selalu memuji dia dan percaya pada dirinya. Tahap dampak dari penilaian tersebut terhadap dirinya. Dari pandangan ini, anak hebat timbul perasaan bangga dan penuh percaya diri. Ada preparatory stage, ya, tahap persiapan, ya, di mana anak untuk mengenal dunia sosial. Jadi bagaimana anak tahu caranya minum, caranya minta makan, ya itu. Nah, itu ada tahapannya disebut ini preparatory stage atau tahapan persiapan. Kemudian yang berikutnya adalah play stage atau tahap bermain atau meniru. Seorang anak meniru dan mulai membentuk pemahaman tentang apa yang didapat dari sekelilingnya. Ya. Yang berikutnya adalah tahap bertindak atau game stage. Dan tahapan yang terakhir ada generalist stage. Ini penting. Kenapa? Tahapan sosialisasi ini perlu diketahui, ya. Oke, kita balik dulu. Ya, ini yang dari buku yang kita lihat, ya. Maksudnya apa? Ini penting. Kenapa? Kenapa? Karena ini adalah bagian yang sering dibahas, ya. Ya, paling dibahas. Kenapa? Ini harus kita tahu, ya. Pertama, preparatory stage. Ini tahapan persiapan. Jadi, sosialisasi itu sesuai dengan tumbuh kembang anak.
dari bayi sampai dewasa. Contohnya bagaimana preparatory stage? Anak TK atau anak-anak PAUD itu adalah belajar sosialisasi. Kenapa? Mereka makanya dikenal ada yang namanya disebut dengan istilah playgroup, ya. Tahu kan playgroup? Ya, ada yang tahu playgroup nggak? Sebelum TK ada yang disebut dengan playgroup atau TK itu disebut juga dengan playgroup sendiri. Kenapa? Karena dengan playgroup itu anak-anak diajak bermain bersama-sama. Artinya, jika di rumah dia biasanya sama orang tua, sama pembantu, ya, yang umurnya lebih tua dan dia tidak akan melihat keanehan. Tapi ketika dia dibawa ke playgroup, maka dia akan melihat dengan teman-teman yang sebaya, ya, dengan teman-teman yang sebaya, umur 4 tahun, umur 5 tahun. Di situ dia belajar sosialisasi. Kenapa playgroup disebut belajar sosialisasi? Karena dia belajar bagaimana dia menilai orang lain dan bagaimana dia menerima penilaian dari orang lain. Ya, ada anak misalnya anak tunggal di rumahnya, dia nggak punya kakak, nggak punya adik. Nah, ketika dia masuk playgroup, dia lihat ada temannya yang umurnya lebih tua dan ada temannya yang umurnya lebih muda. Sehingga dari situ dia bisa tahu bahwa, oh, kau punya kakak, kau punya adik seperti ini. Ya. Nah, itu adalah bagian dari preparatory stage. Jadi tingkatan persiapan, ya, bahwa oh, saya kalau ke orang teman harus begini. Oh, teman ke saya begini. Nah, itu adalah di preparatory stage. Ya. Nah, setelah tahapan itu, maka masuk ke play stage. Nah, play stage ini ketika dia udah mulai SD, SMP, dia sudah mulai meniru, ya, meniru orang dewasa, ya, bahwa oh kalau mau minum tuh harus duduk, misalnya. Oh, bahwa kalau ketemu tamu harus begini, harus salam, misalnya. Nah, itu adalah meniru. Ya. Dan game stage itu udah masuk ke tingkatan berikutnya, ya, kayak di sini disebutkan di game stage itu, ya. Game stage itu meniru sudah berkurang diganti dengan peran yang dimainkan sendiri, ya. Bermain peran game stage itu artinya ini biasanya udah remaja. Kenapa? Karena dia sudah mengambil peran sosial, ya. Sudah mengambil peran sosial itu di remaja. Kenapa? Karena dia sudah tahu posisinya bahwa saya adalah anggota masyarakat, bahwa saya adalah tinggal di desa A, misalnya di desa A ini aturannya seperti ABCD, dia sudah tahu dan dia sudah bisa menempatkan diri. Nah, menempatkan diri, nah, sudah berperan dan menempatkan diri, ya, seperti itu. Jadi dia sudah tahu peran dia misalnya sebagai apa, uh, berperan di rumah bagaimana, dengan keluarga, di masyarakat dengan teman-temannya bagaimana, menghadapi orang tua bagaimana, menghadapi anak muda bagaimana, dia sudah tahu. Itu ada di game stage. Dan yang terakhir adalah generalist stage. Itu tahap penerimaan kolektif, ya. Seorang sudah dianggap dewasa, penempatan dirinya sudah semakin luas. Ada toleransi, kerjasama, sadar akan peraturan. Nah, ini mantap, ya. Nah, dalam masyarakat atau dalam pendidikan anak-anak, ini kita juga kenal ada yang disebut dengan istilah role play. Ya. Bermain peran. Contohnya bagaimana? Ya, kayak kita anak-anak itu suka bermain peran. Mereka mau meniru orang dewasa, mereka bermain peran. Misalnya, ada yang disebut dengan main mamah-mamahan, mamah papa, aku jadi mamahnya, kamu jadi papahnya, ada anaknya. Itu sudah bermain peran, role play. Jadi dia tahu bahwa kalau ibu jadi mamah tuh bagaimana, kalau jadi papa kerjanya bagaimana. Nah, di situ kan sudah ada nilai-nilai sosialisasi kan. Jadi ada nilai-nilai yang dia sudah tahu bahwa kalau jadi mamah bagaimana, kalau jadi papa bagaimana perannya. Nah, itu adalah
proses daripada sosialisasi. Ya. Jadi ini penting harus diketahui dalam tahapan sosialisasi ini. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya sampai dia dewasa, sampai dia bermasyarakat. Ketika dia bermasyarakat, dia ada sosialisasi, dia sudah tahu nilai-nilai dari norma-norma masyarakat ini apa yang dia bisa jalankan, apa yang dia bisa terima, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik, ya, apa yang oke dan apa yang tidak, ya. Itu adalah proses-proses yang harus dipahami, ya, dengan adanya sosialisasi. Dia jadi tahu dalam masyarakatnya dia itu nilai-nilai budaya apa yang dikembangkan, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang saru, apa yang tabu, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, itu ada dalam proses sosialisasi. Ya, media sosialisasi yang pertama itu adalah dari keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil, ya, atau disebut dengan keluarga inti itu atau nuclear family, ya. Jadi keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar berbagai pengetahuan, nilai, norma, dan sebagainya untuk mengenal dunia sekitar dan pola hidup. Ya. Sosialisasi pertama itu ada dari keluarga. Makanya kalau dalam Islam madrasah gitu kan, nyebutnya madrasah pertama seorang anak itu adalah di rumah. Rumah sebagai madrasah. Karena apa? Sebelum dia ke sekolah, sebelum dia masuk ke playgroup, sebelum dia masuk ke TK, itu siapa? Dia berinteraksi dengan kakaknya, ibunya, bapaknya di rumah. Karena itulah keluarga inti, ya, bapak, ibu, itu adalah yang pertama kali menanamkan nilai-nilai sosialisasi. Ya. Yang menanamkan nilai-nilai, norma-norma, bahwa kalau dia beragama Islam, dia kenalkan apa itu halal haram, apa itu dia dikenalkan dengan uh, bersuci, misalnya bagaimana dia dikasih tahu bahwa ini adalah najis dan ini adalah toharoh, bagaimana cara bersuci gitu kan. Nah, itu ada di keluarga, ya, ditanamkan bagaimana kalau dia bersalah harus meminta maaf, atau kalau dia melakukan mendapatkan kebaikan dia harus mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah pertama kali dari keluarga. Ya. Jadi itu nilai-nilai hidup, nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat pertama kali ditanamkan oleh keluarga. Jadi keluarga itu adalah media pertama proses sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah teman bermain. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu teman bermainnya seperti apa. Kalau seorang anak bermain dengan sembarang orang, efeknya adalah dia akan terpengaruh nilai-nilai dari temannya, ya kan? Dia bisa melihat, memotret lingkungan sekitar, tetangganya, kemudian teman sekolahnya, ya, teman bermain. Itu ada nilai-nilai yang positif dan negatif, dan tentu saja dia akan menyerap itu semua. Dan tugas orang tua nanti ketika dia sampai ke rumah, dia filter lagi, dilihat lagi. Dia mendapatkan nilai-nilai begitu, siapa yang mengajari, siapa yang menyampaikannya. Dia mencontoh pada siapa, dia meniru siapa. Ya. Ya, misalnya dia gaulnya dengan teman-temannya yang suka merokok, pasti suatu saat dia akan jadi perokok. Nah, ini yang disebut dengan peer group. Ya.
kelompok sebaya atau dalam bahasa lainnya disebut dengan ya ini penting. Kenapa? Karena dalam teori perkembangan bahwa seorang manusia ya anak ketika dia sudah mulai menjadi remaja ya usia 12 sampai 17 tahun ya atau 10 sampai 12 17 tahun kadang-kadang pengaruh kelompok lebih berdominan dibanding pengaruh keluarga. Kenapa? Karena anak ini sudah sering bermain keluar sehingga dia lebih meniru temannya daripada mendengarkan ibu bapaknya. Ya. Dan ini adalah masa-masa rawan konflik. Kalau dalam bahasa teori perkembangan manusia, teori pendidikan, ketika seorang anak mencapai usia pubertas remaja ya, dia akan masa-masa badai, artinya dia akan sering konflik dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia merasa lebih memilih temannya. Padahal temannya belum tentu baik. Kemudian yang selanjutnya, proses sosialisasi itu didapatkan dari pendidikan lewat sekolah. Ya. Sekolah adalah pendidikan formal, belajar membaca, menulis, berhitung, belajar tentang mandiri, prestasi, universal, dan kekerasan. Jadi, seorang siswa dikenalkan norma-norma, ya, aturan-aturan. Misalnya ada pelajaran PKN, ada pelajaran IPS, ya, ada pelajaran budi pekerti, ya, ada pelajaran seni budaya, bagaimana dia menghargai kebudayaan, bagaimana dia menghormati orang tua, itu belajar tentang akhlak, misalnya kan apa namanya budi pekerti seperti itu kan penanaman nilai-nilai, itu disebut juga dengan sosialisasi bahwa di sekolah kalau di Indonesia diajarkan bagaimana dia menghormati Pancasila, menghargai Pancasila, itu sebagai dasar negara, ya. Diajarkan bagaimana sikap dia sebagai warga negara yang baik, bahwa di Indonesia itu ada pemilu 5 tahun sekali misalnya, bahwa di Indonesia sekarang ada aturan pilkada misalnya pemilihan kepala daerah, bahwa di daerah di Indonesia itu punya aturan sendiri-sendiri yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, itu diajarkan lewat siapa? Lewat sekolah. Di situ dia ditanamkan norma-norma, nilai-nilai yang berlaku di suatu negara. Ya, jangan salah. Ini harus dipahami dengan baik. Ya. Bahwa nilai-nilai sosialisasi bisa dilakukan melalui sekolah. Dan yang terakhir adalah media massa. Nah, ini yang juga perlu kita ketahui sama-sama. Bahwa nilai-nilai itu kadang didapatkan dari media massa. Contohnya, ya kita sudah sama-sama tahu lah yang namanya televisi itu seperti apa. Menerapkan norma atau nilai yang akhirnya sekarang diprotes. TV kok isinya alay semua. Sinetron ya istrinya sinetron sampah semua, tidak ada nilai yang ditawarkan atau nilai yang ditawarkan itu tidak baik, ya. TV, kemudian sekarang ada internet, ya, ada internet. Kemudian dari internet ini selain media massa, sekarang ada juga media sosial, ya, ada media sosial, makanya disebut media sosial, ya. Kita belajar sosiologi, jadi kita tahu fungsinya Instagram, Facebook, Twitter, Pet, dan seterusnya itu apa? Itu adalah media sosial. Kalau kita belajar sosiologi, kita akan tahu bagaimana memanfaatkan media sosial tersebut dengan arif dan bijaksana. Karena di Indonesia ada undang-undang ITE kan? Nah itu kan masuk daripada norma dan nilai. Bahwa kita ada undang-undang ITE, informasi dan teknologi elektronika ya kan? Kita nggak boleh sembarangan menyebar berita bohong, ya, hoax, nggak boleh sembarangan menghina orang di internet, ya kan? Menyebarkan paham sesat, menyebarkan pornografi, nah, itu nanti bisa digugat, ya, karena itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena itu tadi media massa bisa menjadi sebuah penanaman nilai. Contohnya kayak sekarang, saya lihat di Facebook kemarin ada
beritanya Mas Hartoyo ya. Tahu Hartoyo nggak? Ya, Mas Hartoyo tahu itu ya LGBT Indonesia itu sampai mereka membuat video bahwa gay itu, homo itu nggak masalah atau ingin bagaimana mereka bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi walau gimana pun itu tidak mungkin. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia adalah Muslim. Ibadah Muslim dengan tegas menegakkan bahwa LGBT itu terlarang. Ya. Itu kan seperti itu. Jadi dengan media massa, dengan media sosial ini penanaman nilai-nilai itu jadi semakin berat gitu loh. Tugas kita sebagai orang tua menjaga anak kita jangan sampai dia jangan salah teroris pun bisa masuk lewat media massa kan, terorisme ISIS gitu kan, mereka bisa merekrut lewat internet, bisa lewat video YouTube, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram atau apa, mereka menyebarkan paham atau ideologi-ideologi nilai-nilai yang bertentangan gitu kan. Nah, nggak cuma terorisme, nggak cuma ISIS, tapi ideologi lain pun yang tidak baik gitu kan, nilai-nilai yang bertentangan dengan masyarakat Indonesia pun sama semua ada di internet. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia sendiri pun harus menjaga dirinya, memfilter mana yang boleh kita terima, mana yang tidak, ya seperti itu. Jadi tadi ya, berita peperangan, berita terorisme, adegan pornografi, iklan produk, konsumtif dan gaya hidup dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang eh, membuat proses sosialisasi itu jadi semakin sulit. Ya. Nah, jadi sosialisasi sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nanti setelah ini bisa kita diskusi. Jadi sosialisasi itu ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dari individu semasa kecil. Yaitu tadi saya bilang bahwa sosialisasi primer itu ada pada keluarga. Ya. Dari mulai anak-anak sampai masuk usia sekolah. Sosialisasi sekunder, kelanjutan dari sosialisasi primer. Ini mulai dari sekolah, masyarakat, ya kan, teman sekelompok, dan seterusnya. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Ya. Sifat dasar, sifat didikan kedua orang tua, lingkungan prenatal, perbedaan perorangan, lingkungan, dan motivasi. Ya, ini yang akan mempengaruhi sosialisasi. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak?
Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya 10 menit untuk diskusi dan refreshing barangkali. Tidak ada pertanyaan ya, enak pokoknya prinsipnya itu tadi. Ketika kita bicara sosialisasi, tentu kita bicara tentang norma dan nilai. Ya, kita harus tahu norma dan nilai. Norma dan nilai apa yang akan ditanamkan dalam proses sosialisasi tersebut? Ya, itu tergantung dari budaya, pendidikan, negara, itu kan semuanya berpengaruh.
Oke ya, sudah kelihatan tadi. Itu rangkuman materi malam ini. Jadi semuanya sudah tercover di situ ya, mulai dari sosialisasi, bagaimana sosial primer, sekunder, kemudian oke. Oke ya, mungkin sudah kita cukupkan sampai sini karena waktunya juga sudah cukup ya, sudah 1,5 jam, mungkin sudah waktunya istirahat. Ya, besok minggu depan insya Allah kita sambung lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi tentang sosialisasi menambah wawasan kita tentang sosiologi ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.